warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya dan hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan selawat kita tujukan pada manusia sempurna Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke topik pembicaraan. Setelah tertembaknya Perdana Menteri Slovakia, saya memperkirakan, memprediksi, bukan meramalkan, soalnya saya bukan dukun. Setelah itu akan kayaknya kemungkinan pemimpin negara-negara Eropa akan menjadi target. Pemimpin negara Eropa pro Rusia menjadi target selanjutnya. Ternyata meleset, melompat ke Asia, ke Timur Tengah, yaitu jatuhnya helikopter presidensi. Pertanyaannya, wajar apa enggak? Yang pertama, kalau enggak salah, bisa rekan-rekan browsing tanggal 18 Mei 2024 Amerika Serikat mengeluarkan peringatan untuk warganya yang ada di luar negeri akan serangan warganya, terutama warga yang LGBT, akan serangan dari orang-orang garis keras yang tidak suka dengan LGBT. Besoknya tanggal 19 Mei helikopter presidensi jatuh. Kebetulan apa enggak, tetapi setahu saya di dunia, saya bukan orang intelijen, tetapi di dunia intelijen ketika berita itu A1 benar itu akan diyakini benar akan terjadi, tetapi bisa meleset sedikit dari perkiraan, dan atau itu kode bahwa karena negara Iran itu adalah negara seperti pada umumnya di Timur Tengah, adalah negara yang menentang LGBT. Kalau saya, kemungkinan besar itu ada korelasinya, tetapi dalam pengelolaan bahan intelijen itu kurang, masih kurang matang, tetapi diyakininya itu akan terjadi. Bagaimana sebab itu belum diketahui pasti. Yang pertama. Terus yang kedua, saya juga menulis bahwa jatuhnya helikopter itu janggal. Ternyata ya terbukti cuaca cerah seperti yang dikatakan staf presiden. Kalau negara Iran yang embargo peralatan senjata termasuk pesawat, helikopter, tetapi untuk pesawat kepresidenan, helikopter presidenan, yaitu yang paling utama di antara jenisnya. Kalau helikopter yang ditumpangi yang paling bagus, yang paling the best yang ada di Iran dibanding dengan helikopter lainnya. Waktu akan membuktikan bahwa itu benar apa enggak. Tetapi
atau akan membuktikan. Dan kalau operasi intelijen itu memang sulit dibuktikan. Terus itu yang pertama. Terus topik yang kedua, Singapura 90% terjangkit COVID. Kalau yang setahu saya malah yang menjadi pertanyaan, virusnya itu dari mana awal, perlu diolah. Tetapi yang saya khawatirkan itu cuma skenario, dan saya malah takut apa, kalau COVID pertama iya betul untuk gelombang pertama kedua, tetapi kalau sekarang yang saya khawatirkan itu polanya ketika keadaan dunia dalam keadaan genting dimunculkanlah suatu isu. Yang menjadi pertanyaan, apakah dunia itu dalam keadaan genting? Kita kaji bersama keadaan Rusia Ukraina. Pasukan Rusia maju terus. Eropa, beberapa negara Eropa sekjen NATO sudah menyatakan bahwa senjata yang dari barat, dari NATO bisa digunakan ke wilayah Rusia. Akibatnya fatal, bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Terus Laut Cina Selatan, kemarin Cina memutuskan bahwa orang yang ada di wilayah Laut Cina Selatan tanpa izin dapat ditahan. Agak konflik akan makin memanas. Yang ketiga, keadaan saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina, terutama di Rafah. Tak lupa saya menyerukan kepada umat muslim di dunia untuk menyertakan doa terbaik keselamatan untuk negara, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza, khususnya lagi di Rafah. Dan Allah Maha Pengendak, Allah Maha Pembuat skenario. Insya Allah akan memberi jalan yang terbaik, entah melalui skenario apa. Yang jelas Timur Tengah makin memanas, dan kita buktikan dan itu salah satu kebodohan Amerika terlalu membela Israel. Karena dunia makin berubah, teknologi makin berkembang, teknologi informasi berkembang, jadi di belahan dunia manapun dapat mengambil informasi. Sebenarnya Amerika kalau dalam keadaan seperti ini akan tersudut terus, yang dirugikan juga malah Amerika, karena yaitu tadi, orang bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu aja. Free Palestine. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.